Oke, di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Welcome Home. Film ini rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang sedang honeymoon diganggu oleh YouTuber yang gila konten. YouTuber tersebut melakukan live streaming kedua pasangan tersebut saat sedang mantap-mantap. So, buat kalian yang penasaran dengan film ini, silakan rebahan dan siapkan cemilan untuk dimakan. Dan jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai. Instagram and I'm with you. Oh, you don't need No. Kisah diawali dari sepasang kekasih yang bernama Brian dan Casey. Mereka berlibur ke Italia untuk honeymoon. Sebelum pergi, mereka berdua memesan penginapan di internet. Setelah dapat, akhirnya mereka berangkat. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di penginapan tersebut. Penginapan tersebut milik Eduardo. Saat masuk ke dalam, mereka berdua sangat takjub dengan desain yang ada di penginapan tersebut. Ruangannya sangat rapi dan membuat mereka nyaman. Terlebih lagi, di luar penginapan tersebut menyuguhkan pemandangan yang sangat romantis untuk mereka berdua. Mereka menganggap ini lebih nyaman daripada di perkotaan. Malam harinya, selingkuhan Casey menghubungi Casey. Brian yang memegang HP Casey langsung menyembunyikan HP Casey di laci meja. Setelah itu, Brian turun ke kolam renang untuk menyegarkan badannya bersama istrinya. Dan mereka berdua mulai bermantap-mantap. Akan tetapi, saat sedang asik, Brian takut jika ada yang mengintipnya. Brian menghentikan mantap-mantapnya dan naik ke atas. Pagi harinya, Casey jogging di perkebunan dekat penginapan tersebut. Saat sedang jogging, Casey tidak melihat ada ranting pohon di depannya. Casey akhirnya tergelincir karena ranting tersebut, dan kakinya keseleo. Saat Casey sedang berjalan dengan kakinya yang keseleo, datang sebuah mobil, dan turun seorang pria yang bernama Federico. Federico mencoba mengurut kaki Casey. Federico kemudian mengantar Casey pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Casey menawarkan Federico untuk mampir ke rumah dulu. Akhirnya, mereka berdua meminum teh bersama. Tak lama kemudian, datang Brian, dan Casey menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Setelah Federico pulang, Casey pergi untuk mandi. Setelah selesai mandi, Brian menghampiri Casey dan memeluk Casey dari belakang. Brian mencoba untuk bermantap-mantap lagi. Akan tetapi, Brian gagal bermantap-mantap karena Casey masih bau asem. Di tempat lain, ternyata Federico sedang melakukan live streaming. Federico merekam Casey dan Brian yang akan bermantap-mantap. Akan tetapi, live streaming tersebut gagal karena Brian meninggalkan Casey. Federico sengaja meletakkan CCTV di rumah tersebut agar ia bisa live streaming pasangan yang sedang honeymoon. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi ke kota untuk jalan-jalan bersama. Kemudian, Federico menawarkan kepada mereka berdua jika ingin pergi kemana-mana, ia siap mengantarkannya. Akan tetapi, Brian menolaknya. Brian masih trauma dengan kejadian yang ia alami. Brian melihat kekasihnya, yaitu Casey, yang pernah melakukan mantap-mantap dengan pria lain. Casey yang mengetahui hal tersebut, marah kepada Brian. Akhirnya, Casey kembali ke rumahnya. Saat sedang mengambil uang untuk membayar taksi, Casey mengalami kesulitan. Kemudian, datang Federico yang membantunya. Setelah berhasil, Casey sangat berterima kasih kepada Federico karena bisa membantunya. Di tempat lain, Brian mencoba menenangkan dirinya dengan meminum topi miring. Tak lama kemudian, Federico datang dan menghampiri Brian. Mereka berdua akhirnya mengobrol dan diketahui bahwa Federico adalah seorang YouTuber dan ahli di bidang IT. Beberapa saat kemudian, Federico mengajak dua orang wanita untuk menemani Brian yang sedang stres.
Dan akhirnya, kedua wanita tersebut mengajak Brian untuk bermantap-mantap di sebuah hotel. Di tempat lain, Casey berusaha menelpon Brian karena khawatir Brian belum kunjung pulang juga. Akan tetapi tidak bisa dihubungi. Ternyata handphone milik Brian diambil oleh Federico. Malam harinya, Federico diam-diam masuk ke penginapan Casey, dan Federico membelai rambut Casey secara diam-diam. Pagi harinya, Brian bangun dan terkejut dengan kondisinya. Brian tidak mengingat apapun yang ia alami saat malam hari. Kemudian Brian segera pulang ke rumah dengan taksi. Sesampainya di rumah, Casey marah kepada Brian karena susah dihubungi. Brian kemudian memberitahu bahwa HP-nya diambil oleh seseorang. Brian juga menegaskan kepada Casey agar tidak akrab dengan seseorang yang baru ia kenal. Setelah itu, Brian berjalan menuju ke rumah tua yang kemungkinan merupakan rumah Federico. Setelah sampai di rumah tersebut, Brian merasa ada hal yang aneh di rumah tersebut. Rumah tersebut adalah rumah kosong. Mengetahui hal tersebut, Brian segera bergegas pulang ke rumah, karena khawatir Casey diganggu lagi. Saat sampai di rumah, ternyata sudah ada Federico di rumahnya. Brian meminta Federico untuk pulang dan meninggalkan mereka. Akan tetapi, Casey malah mengajak Federico untuk makan bersama. Akhirnya, mereka bertiga makan bersama. Setelah larut malam, Brian dengan marah mengusir Federico untuk pulang. Brian memarahi Casey karena ia tidak mendengarkan ucapannya. Brian menceritakan jika Federico adalah orang jahat, dan ia bukan tetangga dari pemilik rumah yang mereka sewa. Kemudian, Brian menelpon pemilik rumah tersebut, dan Brian menceritakan jika ada tetangga yang mengganggunya terus. Di tempat lain, Federico ternyata sedang memata-matai Brian dan Casey, dan Federico mengetahui jika Brian sedang menelpon pemilik rumah tersebut. Federico juga mendengar jika mereka berdua akan bermantap-mantap. Akan tetapi, sebelum bermantap-mantap, Casey meminta Brian untuk mengambil topi miring di basement. Saat Brian sedang mengambil minuman tersebut, pintu basement terkunci, dan Brian terjebak di basement tersebut. Kemudian, Federico membawakan pakaian dalam hitam dan sekertas tulisan romantis untuk Casey. Federico juga memutar musik romantis. Casey yang mengira pakaian tersebut dari Brian, segera memakainya, dan menutupi matanya juga. Setelah selesai memakai pakaian tersebut, Federico kemudian menghampiri Casey, dan Federico mulai menjilati seluruh badan dari Casey, dan Federico berusaha untuk bermantap-mantap dengan Casey. Di tempat lain, Brian berusaha kabur dari basement tersebut. Brian menemukan pintu rahasia yang menuju ke ruang utama. Brian segera menuju ke pintu tersebut dan segera keluar. Federico yang mendengar jika Brian berhasil keluar, segera menghentikan mantap-mantapnya. Kemudian, Federico meletakkan handphone milik Brian yang terdapat rekaman Brian yang sedang bermantap-mantap dengan wanita lain, agar Casey melihatnya. Di sisi lain, Brian juga melihat video Casey yang sedang dimantap-mantap oleh Federico. Brian dan Casey akhirnya bertengkar karena hal tersebut. Federico yang melihat dari layar monitor merasa puas dan senang melihat mereka bertengkar. Saat Casey dan Brian sedang cekcok, Casey tak sengaja melempar handphone milik Brian dan mengenai kaca cermin. Tak diduga, ternyata terdapat kamera CCTV yang sedang merekam mereka berdua. Brian menyimpulkan jika ini adalah perbuatan dari Federico. Federico yang mengetahui hal tersebut segera menuju ke rumah Brian, dan Federico berusaha untuk membunuh mereka berdua. Brian yang mengetahui Federico membawa pisau segera memukul Federico dan menjauhkan pisau tersebut. Akan tetapi, Brian tak mampu melawan Federico. Federico memukul habis-habisan Brian. Casey yang mengetahui Brian tepar segera memukul Federico dengan linggis, dan Casey memukul terus Federico hingga tak bernyawa lagi. Tak lama kemudian, datang seorang pria bernama Eduardo. Eduardo adalah pemilik rumah tersebut. Ia menerima komplain dari Brian. Kemudian, Eduardo mengecek setiap rumah tersebut. Ternyata, Eduardo mengetahui lokasi persembunyian dari Federico. Eduardo ternyata adalah bos dari Federico. Eduardo segera menghubungi Federico, akan tetapi Federico susah dihubungi. Eduardo kemudian melihat rekaman CCTV tersebut dan menemukan fakta jika Federico telah tewas. Eduardo segera naik ke atas dan mencoba membunuh mereka berdua. Akan tetapi, usaha dari Eduardo gagal.
Casey yang membawa pisau milik Federico segera menusuk Eduardo dari belakang hingga tak bernyawa lagi. Casey dan Brian menemukan ruang persembunyian tersebut, dan Brian segera mengambil semua data yang selama ini direkam. Brian dan Casey segera membakar semua rekaman yang terjadi, dan mengubur Eduardo dan Federico. Akan tetapi, tidak semua CCTV yang ada di rumah tersebut dimatikan. Terdapat satu CCTV yang masih menyala dan menayangkan siaran langsung. CCTV tersebut merekam Casey dan Brian yang sedang mengubur Eduardo dan Federico. Semua orang melihat live streaming tersebut, dan cerita pun selesai.